Nggak bener ini. Apa-apaan nih? Laporan yang kamu buat nggak sesuai dengan undang-undang perpajakan. Tapi kan Pak, saya sudah membuat laporan ini sesuai dengan SAK. Emangnya kamu sebagai bendahara perusahaan nggak tahu kalau laporan komersial itu beda sama laporan fiskal? Hah? Memang apa perbedaannya? Kalau yang dibuat untuk menghitung pajak itu gunain laporan fiskal. Kalau yang kamu buat ini laporannya laporan komersial. Jadi kamu harus buat koreksi fiskal. Oh, begitu ya Pak. Nah lo teman-teman, sudah tahu belum apa sih yang dimaksud dengan koreksi fiskal dan mengapa kita perlu melakukan koreksi fiskal? Koreksi fiskal adalah penyesuaian pencatatan laporan keuangan yang akan dilaporkan ke Dirjen Pajak. Koreksi fiskal dilakukan untuk menyesuaikan perbedaan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Emang yang perlu dikoreksi apa saja ya? Seperti pendapatan dan biaya yang diakui oleh perusahaan tetapi tidak oleh Dirjen Pajak. Selain itu, hal menyangkut konsep penyusutan aset tetap dan penilaian persediaan barang dagangan juga harus disesuaikan loh sesuai dengan aturan UU Perpajakan. Nah teman-teman, koreksi fiskal ini dibagi menjadi dua, yaitu koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Bedanya apa ya? Jadi, koreksi fiskal positif adalah perbaikan yang memiliki efek pada kenaikan jumlah beban wajib pajak. Koreksi ini mengakibatkan pendapatan menurut fiskal bertambah sebagai akibat adanya dari beban yang tidak diakui oleh pajak. Contoh, perusahaan telah membayar sumbangan ataupun memberikan hibah dan membayar asuransi. Maka dalam hal ini, laba perusahaan tidak boleh dikurangkan oleh beban tersebut. Yang kedua yaitu koreksi negatif, adalah perbaikan yang dilakukan dan hasilnya mengurangi jumlah biaya pajak. Koreksi ini mengakibatkan pendapatan menurut fiskal berkurang sebagai akibat adanya penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Contohnya yaitu perusahaan menerima warisan, menerima bantuan sosial, maupun hibah dari perusahaan lain. Selain itu, ada penghasilan yang telah ditangguhkan PPh final. Contohnya adalah penerimaan bunga, perusahaan menerima undian maupun hadiah. Jadi teman-teman sudah tahu kan mengapa kita perlu melakukan koreksi fiskal? Hal ini untuk mempermudah kita dalam menghitung pajak yang akan kita bayarkan. Sekian dan terima kasih.